Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal trigonometri bagian ketiga. Rumus sudut rangkap atau sudut ganda dan setengah sudut. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk berikut. Di sini yang A, 2 sin theta per 2 kali cos theta per 2. Nah, adik-adik masih ingat rumusnya untuk mengerjakan 2 sin theta per 2 kali cos theta per 2. Nah, adik-adik untuk mengerjakan bentuk ini, kita harus tahu sinus 2 alfa ya adik-adik. Sinus 2 alfa itu adalah 2 sin alfa kali cos alfa. Kalau kita misalkan theta per 2 ini sebagai alfanya, maka dia jadi 2 sin alfa cos alfa kan ya, sesuai dengan ini ya. Maka bentuknya bisa disederhanakan menjadi sin 2 alfa. Sin 2, alfanya adalah theta per 2. Nah, ini kita kerjakan sehingga mendapatkan sin theta. Ini adalah bentuk yang sederhana dari 2 sin theta per 2 kali cos theta per 2. Sekarang kita lihat yang B. Cos kuadrat 3 beta dikurang sin kuadrat 3 beta. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ini ya, karena bentuknya kan mirip ya. Cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Jadi 3 betanya ini sebagai alfanya. Sehingga bentuknya dapat dibuat ringkas menjadi cos 2 alfa. Cos 2, alfanya kita ganti dengan 3 beta. Sehingga hasilnya adalah cos 2 kali 3 itu 6 beta. Ini jawabannya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Di sini ada 2 tangen 4 gamma dibagi 1 kurang tangen kuadrat 4 gamma. Bentuk ini mirip seperti bentuk untuk tangen 2 alfa ya adik-adik. Kita lihat ya, mirip ya. 2 tangen alfa, di sini 2 tangen 4 gamma. Jadi 4 gamma ini adalah alfanya. 1 kurang tangen kuadrat 4 gamma mirip dengan 1 kurang tangen kuadrat alfa. Ini adalah alfanya. Sehingga kita dapat ubah bentuknya menjadi tangen 2 kali alfa. Di mana alfanya itu adalah 4 gamma. Ya. Sehingga kalau kita kalikan dia menjadi tangen 8 gamma. Nah, ini jawabannya adik-adik. Mudah kan ya? Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai dari yang A 2 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat. Dengan menggunakan rumus yang tadi, seperti di contoh 1 ya, berarti alfanya di sini adalah 22,5 derajat. Sehingga kita bisa menggunakan rumus sinus sudut rangkap sinus 2 kali alfa. Alfanya adalah 22,5 derajat. Jadi kalau dikali 2, itu hasilnya adalah 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Ini jawabannya adik-adik. Kita lihat yang B, 2 cos kuadrat 15 derajat dikurang 1. Nah, adik-adik, untuk bentuk yang seperti ini, kita perlu melihat rumus kosinus sudut rangkap. Kita lihat di sini bentuknya sudah persis ya, di mana alfa adalah 15 derajat. Jadi bentuknya kita dapat ubah dengan cos 2 alfa. Ya, jadi cos 2 alfanya kita ganti 15 derajat. 2 kali 15 itu hasilnya adalah 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Kita lihat yang berikutnya. Di sini ada 1 kurang tangen kuadrat 75 derajat dibagi 2 kali tangen 75 derajat. Ini mirip-mirip bentuk untuk tangen 2 alfa ya adik-adik. Coba kita lihat. Nah, ada sedikit perbedaan di sini. Yaitu kalau kita lihat di sini ini 2 kali tangen alfa. Tapi 2 kali tangen 75 derajatnya di bawah. Kemudian di atasnya 1 kurang tangen kuadrat 75 derajat. Di sini 1 kurang tangen kuadrat alfa itu di bawah. Jadi dalam artian ini kebalikan dari tangen 2 alfa ya adik-adik.
Tapi untuk alfanya itu sama dengan 75 derajat. Ya, sehingga bentuknya kita langsung ubah saja menjadi kebalikan dari tangan 2 alfa. Berarti 1 per tangan 2 alfa. Alfanya kita ganti dengan 75 derajat ya adik-adik. Jadi 1 per tangan 2 kali 75 derajat. 2 kali 75 itu adalah 150 derajat. Nah, untuk tangan 150 derajat, itu nilainya sama dengan minus tangan 30 derajat ya di kuadran 2. Berarti dia minus kan ya. Itu hasilnya adalah minus akar 3 per 3. Nah, ini kalau dibalik, diputar ya, karena dia di bawah kan ya. Dia menjadi minus 3 yang naik ke atas per akar 3. Kalau kita rasionalkan, dikali akar 3 per akar 3, ini menjadi minus 3 akar 3 per 3. Ini bisa dicoret ya, sehingga hasilnya adalah minus akar 3. Oke, sekarang kita akan beralih ke contoh ketiga. Contoh ketiga di sini diketahui sin A sama dengan 4/5 untuk A sudut tumpul. Tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tangan 2A. Sekarang untuk kita menemukan sin 2A, kita menggunakan rumus ini ya, 2 sin A kali cos A. Berarti kita butuh cos A ya adik-adik. Yang diketahui hanya sin A, yaitu 4/5. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai cos A dengan cara kita gunakan sin A-nya. Sin A adalah 4/5 ya. Artinya itu perbandingan sisi depan dan sisi miringnya. Karena kan kalau sinus itu kan perbandingan depan dan miring ya. Kalau kita lihat segitiganya, ya misalkan ini sudut A-nya ya, maka 4 itu adalah sisi depannya, 5 itu adalah sisi miringnya. Dengan kata lain, kalau mau mencari sisi samping dari A, maka kita bisa menggunakan Pitagoras, akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ini hasilnya adalah akar 9 alias 3. Sehingga untuk menentukan cos A itu rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Ya, sehingga jawabannya adalah 3, sisi sampingnya 3, per sisi miringnya 5. Jadi 3/5 itu adalah cos A. Tapi kita lihat juga di sini, dikatakan A adalah sudut tumpul. Sudut tumpul berarti ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif hanya sinus. Nah, berarti kalau untuk kosinus nilainya adalah negatif. Kita masukkan di sini ya adik-adik, sehingga menjadi 2 kali 4/5 sin A dikali cos A adalah minus 3/5. Nah, ini kalau dikalikan 2 kali 4 kali 3 hasilnya adalah minus 24 per 5 kali 5, 25. Ini jawabannya adik-adik. Sekarang kita akan mencari cos 2A. Cos 2A, di sini saya menggunakan rumus cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Ya, jadi cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Karena cosnya adalah minus 3/5, jadi minus 3/5 kuadrat. Dikurang sin kuadrat A-nya adalah 4/5. Minus dikuadratkan hasilnya positif ya adik-adik. Jadi tinggal kuadratkan 3/5-nya menjadi 9/25. Dikurang 4/5 dikuadratkan, itu adalah 16/25. 9 dikurang 16 itu hasilnya adalah minus 7/25. Nah, ini jawabannya untuk cos 2A adik-adik. Sekarang kita akan mencari tangan 2A. Adik-adik bisa menggunakan rumus tangan sudut rangkap atau bisa juga menggunakan definisi tangan, yaitu sin per cos. Jadi sin 2A per cos 2A.
Berhubung sin sama cos 2A-nya kita udah cari kan ya. Jadi kita tinggal masukkan minus 24 per 25 di sinus 2A. Kemudian untuk cos 2A kita masukkan minus 7 per 25. Ini bisa dicoret karena sama. Minus bagi minus hasilnya positif, tinggal 24 per 7. Nah, ini jawabannya untuk tangan 2A. Seperti itu adik-adik. Contoh keempat. Hitunglah sin 22,5 derajat. Di sini kita menggunakan rumus sin setengah sudut. Jadi pertama-tama kita cari dulu ya sudutnya itu. Kita cari tetanya terlebih dahulu. 22,5 ini adalah setengah dari 45 derajat. Jadi di sini tetanya adalah 45 derajat. Ya adik-adik, kita gunakan rumusnya, jadi akar 1 kurang cos theta per 2. Nah, di sini cos 45 derajat itu adalah akar 2 per 2, ya, dibagi 2. 1 ini kita ubah menjadi 2 per 2, ya, sehingga kita bisa kurangi dengan akar 2. Jadi 2 kurang akar 2 per 2, ada per 2 di bawah ya, per 2 ini ya, sehingga kalau ini digabung menjadi akar 2 kurang akar 2 per 4. Nah, per 4 ini dapat dikeluarkan dari bentuk akar menjadi 1 per 2 ya, akar 2 kurang akar 2. Nah, ini jawabannya adik-adik. Kita lihat yang B, cos 22,5 derajat. Sama dengan cara yang A, kita ubah menjadi cos setengah kali 45 derajat. Sehingga di sini yang menjadi tetanya adalah 45 derajat. Kita gunakan rumus untuk cos setengah theta, yaitu ini ya. Akar 1 ditambah cos 45 derajat per 2. Menjadi 1 ditambah cos 45 derajat adalah akar 2 per 2 per 2. Kalau kita lihat ya, bentuknya mirip seperti yang di atas kan ya. Cuma bedanya ini tandanya tambah. Ya, jadi pasti akan mendapatkan hasil yang sama, cuma bedanya tambah doang ya. Nah, kita coba kerjakan, dia menjadi 2 tambah akar 2 per 4. Lalu per 4-nya kita keluarkan menjadi setengah kali akar 2 kurang akar 2 tambah akar 2. Ini ya. Nah, sekarang yang C, tangan 112,5 derajat. Nah, di sini kita menggunakan rumus tangan setengah sudut. Karena 112,5 itu adalah setengah dari 225 derajat. Jadi di sini yang menjadi theta adalah 225 derajat. Untuk rumus tangan setengah sudut, karena ada 3 alternatif, saya pilih satu saja ya. Di sini saya menggunakan sin theta per 1 ditambah cos theta. Ya, jadi sin theta, tetanya 225 derajat per 1 ditambah cos 225 derajat. Nah, sinus 225 derajat itu sama dengan minus sinus 45 derajat. Karena dia di kuadran 3 ya, nilainya negatif. Jadi hasilnya minus akar 2 per 2 dikurang 1 ditambah cos 225 derajat itu sama dengan minus cos 45 derajat. Alias minus akar 2 per 2. Nah, kalau kita kerjakan ini ya, jadi minus akar 2 per 2 per 1 dikurang akar 2 per 2. Ini yang bawah kalau dikerjakan lebih lanjut, dia menjadi 2 per 2 dikurang akar 2 per 2. Jadi 2 dikurang akar 2 per 2. Nah, ini per 2-nya bisa dicoret ya adik-adik ya. Saya lanjutkan di bawah sini. Yang menjadi minus akar 2 per 2 kurang akar 2. Di sini saya rasionalkan dengan cara saya kalikan dengan akar sekawan. 2 tambah akar 2 per 2 tambah akar 2. Hasilnya adalah, ini kalau dikalikan jadi minus 2 akar 2. Minus akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah minus akar 4.
alias 2. Nah, yang bawah karena ini sama cuma beda tanda saja, caranya kita kalikan 2 kali 2, 4, dikurang akar 2 kali akar 2, akar 4, alias 2. Kita sederhanakan menjadi minus 2 akar 2 kurang 2 per 4 kurang 2 itu adalah 2. Ini kalau dibagi 2 masing-masing menjadi minus 1 akar 2 atau minus akar 2. Kemudian minus 2 dibagi 2 hasilnya adalah minus 1. Nah, ini jawabannya adik-adik ya. Kita cek dulu. 112,5 ini berada di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 yang plus adalah sinus. Berarti untuk tangen nilainya pasti negatif. Kita lihat di sini hasilnya negatif ya adik-adik. Nah, jadi yang kita pakai itu sudah betul. Tadi kita menggunakan yang plus kan ya. Ini yang plus. Kalau seandainya ini hasilnya plus, maka kita harus menggunakan yang min. Tanda plus minus ini itu fleksibel. Kita bisa pakai tergantung hasilnya nanti. Nah, adik-adik kita ke contoh terakhir ya, contoh kelima. Jika sin alfa sama dengan 3/5 dan alfa adalah sudut lancip, hitunglah sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan tangen setengah alfa. Nah, di sini kita menggunakan rumus sin setengah alfa dulu ya. Itu adalah 1 kurang cos, berarti kalau di sini alfa berarti cos alfa per 2. Nah, adik-adik untuk cos alfa belum diketahui ya, karena yang diketahui baru sin alfa. Kita harus mencarinya terlebih dahulu. Sin alfa itu adalah 3/5, ya, artinya ini sisi depan, dan ini adalah sisi miring. Berarti kalau dalam segitiga, ini alfanya, berarti 3 itu di depan, 5 itu di sini ya. Kita bisa mencari sisi samping dari alfa dengan menggunakan Pitagoras. Ya, jadi akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar 16 kuadrat alias 4. Jadi untuk cos alfa itu adalah sisi samping per sisi miring. Ya, hasilnya adalah sisi sampingnya 4, miringnya 5. Jadi 4/5 ya. Dan berhubung ini sudut lancip, berarti ada di kuadran 1 ya. Kalau di kuadran 1 artinya yang positif itu semua ya, berarti aman, ini semuanya positif. Ini ya, cos alfanya juga positif. Jadi kita dapat kerjakan ini 1 kurang 4/5 ya, kita ganti cos alfanya per 2. 1 kurang 4/5 itu hasilnya adalah 1/5 dibagi 2. Ya, dari bawah sini dibagi 2. Kalau kita gabung dia jadi akar 1/10. Nah, akar 1/10 itu sama saja dengan 1 per akar 10 ya adik-adik. Kemudian kalau kita rasionalkan, kita kali dengan akar 10 per akar 10, hasilnya adalah 1/10 akar 10. Nah, ini jawabannya adik-adik untuk sin setengah alfa. Sekarang kita akan mencari cos setengah alfa. Cos setengah alfa rumusnya adalah seperti ini, mirip dengan sin setengah alfa ya. Jadi 1 ditambah cos alfa per 2. Jadi kita kasih masuk 1 ditambah 4/5 per 2. 1 tambah 4/5 itu adalah 9/5 ya, per 2. Kalau digabung 5 sama 2-nya jadi 9/10 ya adik-adik ya. Kemudian ini menjadi 3 karena akar 9 kan ya. Akar 9 itu 3. Akar 10-nya nggak bisa dikeluarin dari akar, jadi tetap akar 10. Kemudian kita rasionalkan dengan cara yang seperti di atas. Jadi dikali dengan akar sekawan. Sehingga hasilnya adalah 3/10 akar 10. Nah, sekarang yang terakhir adalah tangen setengah alfa. Untuk mencari tangen setengah alfa, adik-adik bisa menggunakan rumus tangen setengah sudut, atau bisa juga dengan menggunakan definisi tangen, yaitu sin setengah alfa per cos setengah alfa. Berhubung sin setengah alfanya sama cos setengah alfanya kita sudah cari kan ya. Jadi kita tinggal gunakan ini saja. 1/10 akar 10 per 3/10 akar 10.
Ini bisa dicoret adik-adik ya, sehingga hasilnya adalah 1/3. Nah, sampai di sini pembahasan video tentang contoh-contoh soal, dan Warung Matematika seperti biasa menyediakan beberapa latihan soal ya untuk kalian bisa coba sendiri di rumah untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini. Oke, semoga sukses mengerjakannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.